rumah sakit dan seterusnya. Inilah yang terjadi di Omnibus Law. Kenapa kita berjuang? Karena kita ingin memberikan kepastian hukum kepada teman-teman ketika memberikan pelayanan, itu dia memberikan pelayanan dengan tenang, tanpa ada intimidasi, tanpa dibayang-bayangi undang-undang ketakutan melakukan satu pelayanan kesehatan di lapangan. Bagaimana mungkin ketika dokter spesialis melakukan tindakan pembedahan, ketika ada kesalahan sedikit dia harus dihukum. Bagaimana mungkin bidan yang melakukan pelayanan kebidanan secara utuh, mandiri dan seterusnya yang itu tulus diberikan kepada pasien untuk melahirkan, dia ada kesalahan atau kelalaian atau tidak disengaja, dia harus menanggung risiko itu dan dia akan dipenjara. Inilah teman-teman sekalian, kenapa kita berjuang. Ini yang mungkin yang menjadi krusial. Bukan hukum itu naik 3 kali lipat. Bukannya selama ini nggak ada tuntutan hukum. Ada. Cuma naik 3 kali lipat. Padahal ini adalah kontrak pengobatan. Jadi kalau masyarakat Kontransa, datang, bukan kontrak hasil. ya. Jadi kalau ada masyarakat datang pasti ingin sembuh. Tetapi itu kan proses. Nah, itulah yang disebut dengan kontrak pengobatan. Jadi ada perawat, ada dokter, ada bidan yang terus berproses membantu. Kadang belum final masyarakat sudah menuntut. Padahal perjalanan masih terus berproses. Nah, kalau seperti ini, nakes kan tidak siap untuk mengawal masyarakat. Disinilah hal-hal yang sangat dirugikan. Hari ini kita kegiatan aksi ini tidak hanya di Pamekasan, tetapi seluruh Indonesia. Di Pamekasan hari ini separuh organisasi profesi itu turun. Berapa semuanya, Bu? 1.360. Ya, Jadi yang hadir di sini ada berapa? ID 100, ID 100, PPNI 700. PPNI 700. Bidan itu yang dari 500 menjadi 555. Terus IAI ada 80. Dia yang sedianya hadir 40 karena di lapangan masih ada asisten farmasi, hari ini hadir 60. PDGI yang jumlahnya hanya 32, hari ini hadir 28. Luar biasa. Dan aksi ini jam 10 tadi serentak dimulai dengan Indonesia Raya di semua pasienkes di Kabupaten Pamekasan, mulai dari rumah sakit pemerintah. Ada 3, ada 5 rumah sakit swasta ya. Jadi 8 rumah sakit, 21 klinik, 21 puskesmas, 16 klinik seluruh Pamekasan ini serentak melaksanakan aksi. Jadi ini yang turun obyeknya separuhnya mereka dari jam 10 sampai jam 11 keluar dari gedung melakukan aksi karena mereka ingin menyampaikan hak mereka. Kalau kita biarkan mereka turun ke sini semua, itu tidak Jadi kalau pernah mendengar DIM, daftar inventaris masalah, itu dapatnya dari mana? Kita organisasi profesi tidak pernah diajak bicara. Iya. Nasional. Itu bukan. Kalau ini skalanya nasional apa lokal? Nasional. Kita ada yang berangkat ke Jakarta ada. Ya, ini Ketua ada berangkat ke Jakarta. Iya, ketua PPNI. Bidang kesejahteraan anggota berangkat ke Jakarta. IBI lah ya. IBI di sini semua. IBI karena IBI sudah diwakili se-Jabodetabek. Ya. Bu, apakah sebelumnya dari nakes di Pamekasan sudah pernah melakukan suara ke DPRD Pamekasan? Ya, Tahun berapa ini? tahun 2022. Nah, itu gimana hasilnya, Bu? Apakah Itu, ada surat rekomendasi? tetap. Jadi di sini menyampaikan alurnya beliau ke provinsi, Iya. provinsi ke ini. Tetapi sampai hari ini saya yakin bukan hanya Pamekasan saja, seluruh kabupaten se-Jawa Timur dan seluruh kabupaten se-Indonesia ini menyuarakan itu dan semua sudah dilakukan. Tetapi karena hari ini regulasi itu terus berjalan. Jaminan pelayanan kesehatan di Paskes ini bagaimana? 100% itu janji kita yang pertama. Jaminan. Ketika kita dikoordinasi dengan Kasat Intel, kita ada 3 perhatian kita. 1, layanan kesehatan, kita bisa garansi 100%. Iya. 2, keselamatan teman-teman, ini normatif, semua berkendara di lalu lintas harus sesuai peraturan. Yang ketiga, ketertiban ini yang kita lemah. Oleh karenanya kita berkoordinasi dengan Kasatpol PP, dengan Disub dan dengan Polres. Oke. Dok, semisalkan ini masih tetap diloloskan di Prolegnas, apa bentuk protes lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman nakes selain turun ke jalan itu? Kita akan terus memperjuangkan karena yang kita perjuangkan itu bukan nakes, tetapi endingnya adalah masyarakat seluruh Indonesia. Suatu contoh, di RUU ini melemahkan profesi, sedangkan profesi mengawal para nakesnya untuk tetap memiliki kompetensi secara etika, knowledge, skill, yang mana kalau ketiga kompetensi ini bisa dijalankan dengan baik, dikawal oleh profesi, saya yakin pemerintah pun ketika dia melempar program
maka akan bisa dijalankan dengan baik oleh para nakes. Yang hal itu akan meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme dari nakes itu sendiri. Yang dijamin kesehatannya siapa? Ketika ini sudah profesional, adalah masyarakat. Tetapi yang mengawal profesionalisme dan mutu layanan masyarakat ini adalah profesi akan digeser. Undang-undang kita yang kita perjuangkan, kayak undang-undang kebidanan ini 9 tahun, di mana bunyinya diantaranya para bidan harus meningkatkan pendidikan agar mampu melayani masyarakat sesuai dengan tuntutan. Kita berbicara mutu itu tidak akan pernah selesai, terus bergulir. Maka nakes juga akan seperti itu. Karena apa? Kita akan melayani pasien. Kalau dalam bahasa ekonomi, kita akan memberikan pelayanan di atas permintaan. Tetapi pada kenyataannya hal itu oleh RUU Omnibus Law disepak. Bu, nama lengkap Bu? Dr. Siti Maimunah, Dokter. Saya bidan. Dokter. Ketua IBM Bu ya? Siti Maimunah, Magister Kebidanan BDN. Saya Muhammad Nur. Muhammad Nur. Nur. Ya. Wakil? Korlap dari PPNI. Oh, Korlap PBNI ya. Siapa? Cukup ya teman-teman ya.